Shalom, saudara-saudari jemaat Afia. Pagi ini kita akan sama-sama beribadah sejenak, memuji Tuhan, ya, dan kemudian ada khotbah singkat. Dimanapun Anda berada, di rumah, ya, ataupun yang berada di tempat di ibadah sini, marilah kita sama-sama memulai saat teduh pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di surga, Engkau Bapa yang baik, yang senantiasa memberi kepada kami kasih setiamu yang indah dan jaminan kehidupan yang berada melalui Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, hari ini Engkau akan menjamah hati-hati setiap anak Tuhan yang membukakan diri kepada Engkau melalui puji-pujian dan melalui pendengaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah Tuhan yang akan mengembangkan iman kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, saudara-saudari jemaat semuanya, mari kita menyanyi satu lagu pujian. Saya persilakan WL, Ibu Aisyah, ya, bersama gitaris Irene, sama-sama kita memulai. Ya, mari kita mengucap syukur. Di pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya setiap pagi yang baru untuk kita semua. Kita percaya Bapa kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang selalu menopang hidup kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Dengan apakah kami dapat membalas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita naikkan syukur kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang
kekuatan baru yang dari Engkau. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau baik dan teramat baik. Kira baka syada kara baka syada kara baka syada. Mari kita naikkan syukur kita. Kira baka syada kara baka syada. Kami bersyukur Tuhan. Kira baka syada kara. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih. Tuhan adalah selalu setia kepada kita. Pagi hari ini saya ingin berbagi kepada semua jemaat tentang kasih setia, tentang anugerah, atau kita selalu sebut favor Tuhan, 恩宠，上帝的恩宠. Itu begitu luar biasa dan indah. Itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tapi kadang kita tidak terlalu peka sehingga tidak tahu. Favor itu ada dan datang dari Tuhan. Janganlah kita cari sumber lain sebagai sumber berkat. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan sudah menjanjikan, Ia memberikan favor, anugerah kepada kita semuanya, dan itu adalah gratis. Mari kita buka Alkitab. Ada satu ayat yang ingin saya bacakan kepada kita semuanya. Itu diambil dari Efesus pasal 2 ya, ayat 8 dan 9. Saya bacakan saja. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, di sini tadi sudah dikatakan, itu adalah pemberian Allah. Tuhan begitu menyatakan, jangan berpegah diri. Jadi saat kita mendapatkan sesuatu yang menaikkan taraf hidup kita, yang membuat kita sukses dan maju, jangan kita katakan, oh itu karena saya pintar, karena saya sudah rajin bertahun-tahun, saya sudah mengumpulkan, saya banyak bergaul, saya hebat di YouTube, contohnya ya untuk YouTuber, saya influencer dan lain-lain. Saya mau katakan, kalau bukan kasih setia, bukan favor Tuhan, datang dari mana semua itu? Nah kita semua berpikir, favor itu bukan saja kecil, tetapi ada juga besar. Itu merupakan sesuatu yang orang lain bisa melihat. Oh ini ada anak Tuhan. Bahkan di zaman pandemi juga hal-hal yang indah terjadi. Orang-orang yang diangkat Tuhan. Promosi datang kalau favor itu terjadi. Promosi pengangkatan dan juga ekspansi bisnis yang mendadak itu bisa terjadi. Apalagi yang terjadi? Kesembuhan, pemulihan. Pintu yang tadinya sudah tertutup sekian lama, tiba-tiba terbuka. Dan ini adalah favor. Itu bukan karena kita pintar, karena kita mencarinya, enggak. Carinya melalui iman, karena kita sudah diselamatkan. Dan di dalam Tuhan Yesus sudah dijanjikan di Efesus pasal 2 tadi, ayat 9 dan 10. Jangan pernah lupa, saudara-saudari. Favor itu begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa favor, kehidupan itu berat, saya mau katakan. Kita bisa dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya, apalagi di zaman sekarang, zaman pandemi. Tetapi baik fokus kita jangan pada keadaan, fokus kita jangan pada masalah, jangan terlalu banyak dengar,
cerita TV atau CNN, koran, medsos yang ditebar di mana-mana. Jangan fokus itu. Baca, sudah, tutup, selesai. Tetapi kembali kita dengar apa yang Tuhan katakan. Itu paling penting. Kalau fokus kita adalah pada firman, pada apa yang Tuhan katakan, maka hati ini tidak akan koyak. Saya mau katakan, ada satu ayat, biar saya buka ya. Mari kita lihat kembali Alkitab kita di Amsal pasal 23. Ya, Amsal pasal 23 ayat 18 ya, ayat 18. Saya mau katakan di sini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, saudara-saudari kekasih, Tuhan mengatakan masa depan itu sungguh ada. Berarti masa depan kita bukan masa depan suram. Pandemi kapan berlalu? Tahun ini? Tahun depan? Oh, tak peduli. Karena saya dan Anda melihat kepada Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan katakan. Di sini Tuhan katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita imani, kita yakini itu menjadi suatu berkat kepada kita. Nah, favors datang itu memberikan kesempatan-kesempatan untuk anak-anak Tuhan, untuk orang yang percaya menerima berkat Tuhan. Tanpa favor, berkat itu tidak bisa kita terima. Jadi marilah kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, saya mau bagi beberapa faktor ya untuk mempersiapkan diri kita bisa menerima favor yang lebih besar lagi. Pertama, sebagai anak Tuhan kita sejogianya memiliki hati yang mempunyai hati yang berbelas kasihan. Lian Ming Ren de Xing, Ehel sayang lang kasihan lang sim. Itu penting sekali. Kita lihat Raja Saul dengan Raja Daud. Saat Daud masih kecil, masih main kecapi di istana, Saul sudah iri hati kepada Daud. Dia tahu ini akan menjadi raja suatu hari. Dan dia mau menombak, ya, membunuh Daud dengan tombak. Itu ada semuanya di firman Tuhan, di perjanjian lama. Tetapi waktu Daud punya kesempatan untuk membalas atau membunuh Saul, Raja Saul di sebuah goa. Si Saul itu terlalu capek ya berperang, dia ketiduran dan muncullah Daud di samping itu. Gampang, satu tombak tusuk sudah selesai. Tetapi Daud bilang tidak, saya tidak akan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Karena di dalam hati Daud itu adalah hati yang berbelas kasihan. Walaupun dia diburu, dia disiksa, dia diancam oleh Saul dan tentara-tentaranya. Sebagai anak Tuhan kita harus memiliki hati yang seperti itu. Berbelas kasihan. Apalagi kalau Anda diangkat tinggi oleh Tuhan. Status ekonomi Anda makin baik. Finansial Anda makin baik, makin maju. Hati yang berbelas kasihan itu makin besar, bukan makin disimpan atau dibagi hanya untuk keluarga sendiri, untuk anak istri oke, untuk orang lain cuek-cuek saja, untuk pekerjaan Tuhan nantilah ya, untuk pembangunan gereja nantilah ya, kebutuhan gereja nantilah. Jangan seperti itu, karena apa yang diberikan Tuhan bisa juga Tuhan mengambilnya pergi. Saya selalu percaya apa yang Tuhan berikan ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu bisa mengembangkan kerajaan Tuhan. Kita ada di dunia, pekerjaan Tuhan banyak. Kerajaan Tuhan perlu diperluas. Semuanya membutuhkan apa? Dana. Nah, marilah anak-anak Tuhan, kita melakukan kebajikan seperti yang dikatakan di 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kita lakukan, kita tebar kasih. Kedua, cara untuk membantu diri kita bisa bertumbuh dalam favor, dalam karunia atau anugerah Tuhan. Kedua itu apa? Berjujur. Kejujuran. Satu paket dengan kesetiaan. Jadi kejujuran, kesetiaan itu datang berdua. Jangan pilih salah satunya, tidak ada pilihan. Anda mau jadi orang yang diberkati, orang yang dikelilingi oleh favor, kedua-duanya harus ada. Nah, sebelum itu saya kembali ke satu ayat dulu. Mazmur, mari kita buka dulu Mazmur. Ya. Mazmur pasal
115. Ya, 115 ayat 14. Ya, saya bacakan saja. Ya, Mazmur 115 ayat 14. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Come on. Tuhan dapat memberi pertambahan, increase. Mau enggak? Daerahmu diperluas, bisnismu dikembangkan. Betul? Ya. Penghasilan kita bertambah. Kira-kira begitu dan ya. Apa yang kita lakukan maju dan sukses. Itu kan doa semua orang, betul tidak? Ya, kita mau, betul mau. Tetapi marilah kejujuran, kesetiaan itu satu paket. Harus kita develop dalam kehidupan sehari-hari. Jujur pada Tuhan dan sesamanya. Ya, setia kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan, kita lakukan. Bahkan kita menebarkan, kita ajar kepada anak-anak kita yang ada di dalam keluarga. Sehingga kita akan bertumbuh. Keluarga ini menjadi harmonis, keluarga ini menjadi kuat. Anak-anak kita akan diberkati selalu. Ya. Keempat, apa yang perlu kita lakukan supaya mendapatkan favor yang lebih besar? Rendah hati. Tuhan paling tidak ingin orang itu congkak hatinya. Ini ada saya catat. Ya, yaitu di 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Saya enggak bacakan. Di sana dikatakan tidak boleh congkak hati. Rasul Petrus berkata, janganlah sombong. Ingat, orang yang sombong walaupun dia udah tinggi itu akan diturunkan. Bahaya dong, betul enggak? Saya selalu berkata kepada istri saya, ya, dear, ingatkan saya loh ya, kalau Anda melihat sesuatu yang sombong atau congkak misalnya, harus ingatkan. Orang lain tidak berani ikatkan. Hanya orang yang mendampingi diri kita berani katakan. Dan kita harus bersedia mendengarnya. Karena itulah yang datang dari Tuhan. Itulah datang dari Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa maintainnya, menjaga hati ini selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Baik status ekonomi sudah tinggi, baik pekerjaan kita sudah diangkat, dipromosi, tidak ada masalah. Hati itu tetap sama. Di hadapan Tuhan kita harus adalah orang yang selalu merendahkan hati. Tuhan sayang sekali kepada orang yang selalu mau merendahkan hatinya di hadapan Dia. Seperti seorang anak sama bapaknya. Betul tidak? Nah, saya harap beberapa poin ini bisa membantu kita bertumbuh dan mendapatkan lebih banyak lagi favor-favor yang Tuhan sudah sediakan. Dan favor itu seperti apa? Seperti perisai yang mengelilingi kita. Ya, satu ayat terakhir kita lihat di Mazmur, ya. Mazmur pasal 5. Saya bacakan saja, ya. Mazmur pasal 5. Ya. Pasal 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu, favor, seperti perisai. Mau enggak? Dikelilingi, dipagari oleh anugerah Tuhan. Entiena, sang tidak entien. Mengelilingi diri kita setiap hari, setiap saat. Seperti perisai, enggak usah cari-cari. Enggak usah nanya orang, bantuan saya datang dari mana. Enggak, bantuan kita datang dari Tuhan, Gunung Sion. From Jesus, from the Lord, from God Almighty. Itulah sudah dikatakan di Mazmur pasal 5 ayat 13. Tuhan akan memberikan kepada kita anugerahnya, favornya. Itu sebagai perisai memagari diri kita. Biarlah pagi hari ini saudara-saudari kekasih yang mendengarkan firman ini diberkati. Keluargamu diberkati. Tidak koya lagi. Tidak usah bimbang bingung lagi. Favor untuk Tuhan itu ada untukmu. Itu gratis. Ambil dengan iman. Lakukan hal-hal yang tadi kita katakan. Kejujuran, kesetiaan, rendah hati, berbelas kasihan. Oke? Kita lakukan dan develop di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan menjadi orang yang dikasihi Tuhan dan berkenan di dalam Tuhan selalu. Ya, mari kita berdoa sejenak. Bapa yang setia, terima kasih untuk favor anugerah-Mu yang indah, yang baru setiap hari. Hamba selalu percaya Tuhan, kasih-Mu
berkat-Mu tidak pernah berkekurangan. Roh Kudus, bantulah kami setiap orang, anak-anak Tuhan, yang mendengar firman ini Tuhan. Kembangkanlah iman, kembangkanlah favor conscious, yaitu pemikiran kita selalu fokus pada Tuhan Yesus sebagai sumber berkat. Tiada lagi kebingungan, tiada lagi kekhawatiran, tiada lagi ketakutan. Karena firman Tuhan itu lebih kuat dari segalanya. Janji-Mu yang sudah dikatakan itu ada di dalam hati. Tuhan, saya berdoa biarlah firman-Mu, Mazmur pasal 5 ayat 13 itu Tuhan, sungguh terjadi pada kehidupan setiap orang yang mendengar firman. Iman bertumbuh karena dari pendengaran firman. Terima kasih Bapa, berkatilah semua dalam nama Yesus. Mari kita katakan amin. Ya, sebelum kita tutup saat teduh ini, mari kita nyanyikan satu lagi, ya, kami persilakan. Terima kasih Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Allahku, oh Yesusku.
saudara-saudari. Sampai di sini saat teduh ibadah pagi hari ini. Sampai jumpa lagi. God bless you. Tuhan berkati.